dari perusahaan rambut itu ada yang sementara sama permanen. Sementara contohnya apa? Nyatok. Catok. Nah, catok itu dia hanya bersifat Sementara. Sebenarnya kalau kena Air. angin. Iya. Terus apa lagi? Minyak. Apa lagi? Kalau kena kotor, dia cut balik nggak? Enggak juga. Jadi enggak. Jadi hanya bersifat yang cair. Lotion, air dia akan hilang. Nah, jadi kalau pengopresan rambut atau catok yang sementara dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, sehingga kita nanti akan menggunakan obat. Obatnya kalau kemarin berarti kita menggunakan obat yang bersifat amonia. Nah, kalau di sini juga hampir sama. Jadi dia sama-sama membentuk atau mengubah ikatan rambut sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita keriting ya kita gulung keriting, kalau lurus berarti kita berarti hampir sama nggak? Ya. Oke. Nah, jadi yang kita gunakan di sini yang pertama harus menggunakan catok. Nah, selanjutnya yang kita harus punya adalah catok. Kalau obat nanti kita dari sini. Terus samponya ada nggak samponya? Ada. Tadi masuk. Sampo apa? Sampo biasa. Sampo biasa. Ada. Nah, samponya ada, vitaminnya ada, maskernya ada nggak ya di sini ya? Masker rambut ada kayaknya. Kalau ada nanti tak kasih, kalau nggak ada berarti belum ada. Ya. Nah, di sini teknik pelurusan ini dikenal dengan istilah mencatok. Flat iron adalah menggunakan teknik catok. Jadi dulu itu bisa menggunakan catok. Terus zaman dulu itu ada yang menggunakan papan juga. Tahu papan? Jadi zamannya saya dulu tuh menggunakan papan plastik. Jadi kalau kayak keriting kan kita menggunakan roll. Ada papannya lurus, rebelnya segini. Jadi rambutnya full papannya. Oke, kita lanjut aja ke proses ya. Biar cepet. Yang ini kita pakai. Ini Japan, ini belum kalian. Berarti kan dari dulu sebenarnya itu ada cuma sekarang ada nama baru tekniknya catok. Nah, catok kalian seperti apa? Catoknya kalian? Catok kecil. Segini. Yang jelas ada temperaturnya. Ya. Kabelnya harus gede. Tidak boleh kabel kecil. Kalau kabel kecil ngomong. Dan daya juga gitu. Dan daya silakan cari yang di atas harga 200. Minimal 300. Mana nggak 300 itu? Ada. Yang ini kobong. Minimal 500 lah ya. Minimal. Catoknya terserah sih mau yang lapisan apa. Kalau dulu ada teflon, sekarang ada titanium, ada yang keramik. Boleh apapun. Terus langkah kerja. Oke, yang pertama jadi nggak usah ditulis. Yang pertama nanti jadi dari rumah. Kondisi rambutnya itu kan klien, nggak dicuci ya. Terus nanti kita cuci di sini. Cucinya hanya menggunakan sampo mencuci rambut. Nah, tanpa kondisioner. Kenapa tanpa kondi? Nanti menutup kutikula. Oke, sifatnya kondi adalah menutup putih. Satu di sini. Jadi satu pencucian. Lakukan 2 kali. Kenapa 2 kali? Satunya Satu kali. Biasanya dia hanya menggunakan kotoran. Nah, yang kedua itu membersihkan lagi. Karena apa? Kita butuhnya obat itu bisa cepat masuk. Kalau ada minyaknya, masuk nggak obatnya?
rambutnya. Digosok apa? Kulit rambut. Ini kalau yang gosok rambut gue ya. Itu akan gosok rambut. Nah, setelah itu dikeringkan. Nah, keringkan kurang lebih 70% kelembabannya. Jadi rambut itu nggak seberisik banget. Setelah itu, nah di sini nanti setelah pencucian kita keringkan. Nah, keringkan 70%. Setelah dikeringkan baru rambut ini kita kasih vitamin dulu. Nah, vitamin penguat batang rambut. Fungsinya apa? Biar batang rambutnya ini dia kuat. Biasanya yang lebih gampang rusak itu adalah rambut yang juana, rambut yang kecil, diameternya kecil. Mana yang rambutnya diameternya kecil? Terus kalau punya siapa biarlah dari kecil. Vitamin penguat batang. Nah, ini boleh dari merek apapun, mau L'Oreal, mau Riso, mau Ivasto. Penguat rambut? Enggak tahu. Dari L'Oreal, di sini adanya makan susu soalnya. Advisor oleh kak. Nah, kalau sudah dikasih vitamin ini, pakai. Nah, kalau rambut kalian, rambut kliennya kalian itu rambutnya rusak, pernah di bleaching, pernah diwarna, pernah dicatok atau retouch, itu berarti kita harus melapisi dengan masker. Apa Om? Ya, ini. Nah, hair mask. Nah, hair masknya ini, bedanya mana? Saya tolong Om. Oke. Nah, boneka ini tripod ada nggak tripod? Itu di ambil kamu. Nah, di sini. Oke. Seandainya rambut lintas itu apa deh? Pernah dicat. Kalau kita smoothing berarti sudah pernah di smoothing. Seandainya rambut ini nanti yang pernah di smoothing itu yang bagian ujung, teman-teman kan udah tumbuh rambutnya. Sini lurus, sini keriting. Ya. Berarti nanti yang kita lapisi hair mask adalah yang bagian lurus saja. Biar rambutnya tidak rusak. Karena yang atas kan masih kecil, masih normal. Nah, selanjutnya rambut yang sudah pernah di bleaching juga sama. Yang di bleaching yang daerah mana? Seandainya yang bagian bawah. Nah, ini pada di bleaching semuanya. Berarti nanti yang bawah sini itu kita lapisi hair mask dulu. Nah, setelah dikasih hair mask, kalau atasnya enggak, itu enggak usah. Tapi kalau semuanya pernah di bleaching, pernah diwarna, kalau diwarna satu kali dengan satu aplikasi, itu nggak apa-apa. Kayak yang rambutnya Davina itu, rambutmu gimana? Diwarna berapa kali? Dua. Yang satu kali, jadi hanya rambut biasa normal, terus diwarna satu kali dengan peroxide-nya yang 20%, tahu 20%? Udah kan? Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah 30-40% peroxide-nya, itu kita harus pakai hair mask. Soalnya itu sudah lebih tinggi. Jadi seandainya ini rambutnya sudah pernah diwarna 3 kali, walaupun tanpa bleaching, tetap kalian harus menggunakan hair mask seluruh rambut. Diperkan. Berarti nanti boleh operasi rambut itu usahakan. Jadi kalau cari modal bener-bener rambutnya itu ditanyain jujur, bener nggak? Kok rambutnya itu rambutku itu kok nggak pernah di bleaching, temenan. Nanti kalau kena obat step 1 sampai molor, sing resiko siapa? Kita sampai itu, sini pun kamu di itu ya. Oke, hair mask. Jadi hair mask ini hanya kalau dibutuhkan. Kalau tidak, nggak usah. Oke ya. Terus jadi hair
kita bilas, harus ada bilas, langsung ditimpa. Itu kalau kesuntik nyamuk. Enggak, aman. Ya. Jadi hermas ini nanti kita tunggu dengan obat smoothing atau obat pertama. Urusan step 1. Nah, step 1 ini jadi kalau ada hermasnya otomatis nanti krimnya itu agak tebal karena double. Jelas? Nah, selanjutnya obat lurusan ini kita ratakan semuanya selesai dan harus cepat. Karena kalau kalian nggak cepat, otomatis apa? Over? Hah? Apa ya? Hah? Oke. Nah, over proses. Jadi nanti kamu di sini rambutnya udah molor, si atas itu nggak molor. Ya, jadi nanti nggak elastis. Ciri-cirinya rambut yang udah bisa di smoothing atau sudah masuk obatnya, itu rambutnya itu nanti sudah melap. Kalau ditarik gini itu melap. Oke ya. Rambut siapa yang udah melap? Berarti rusak. Nanti kalau kena obat smoothing terberol. Ya, itu bes. Oke ya. Jadi obat lurusan step pertama setelah dioleskan semua rata, kita tunggu berapa menit? Pertama cek per 10 tip. Untuk rambut yang sudah rusak banget. Oke, untuk rambut rusak, rambut retouch, itu silakan dicek per 10 menit. Nanti setelah 10 menit boleh tambah 5, tambah 10. Nah, kita lihat sampai rambutnya benar-benar elastis, bisa maksimal 30 menit. Nah, total. Nah, kalau 30 menit ini belum pelan, belum elastis, berarti apa? Obatmu kurang. Kalau enggak, rambutnya itu rambut untuk yang tebal, kamu kasih rambut obatnya yang sensitif. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Nanti kita ada 3 macam obat. Ada nggak di sini? Jadi nanti obatnya itu ada 3. Yang pertama itu obat untuk yang smooth. Smooth itu yang paling rendah, paling apa ya? Setelah itu untuk rambut normal. Nah, terus ada rambut resisten. Nah, resisten ini untuk apa? Nah, kalau di sini resisten itu untuk rambut yang tebel, keriting, wibu. Itu punyanya Matrix. Jadi Matrix ada 3, smooth, sensitif, ada normal, sama resisten. Tapi kalau matahari sudut itu maksud apa ya? Kalau matahari sudut itu, hold, iya, hold, extra strong. Nah, pokoknya itulah. Jadi semua namanya banyak ya. Jadi tiap merek itu punya nama sendiri-sendiri, tapi atau istilah sendiri-sendiri. Tapi nanti ujung-ujungnya tetap ada untuk 3. Jadi untuk rambut normal, sensitif, sama rambut yang keriting tebal. Kalau di Matrix namanya resisten. Kalau di Makarus itu kayaknya S-nya itu SSS gitu loh, nggak salah. Terus Will Fasto nanti beda lagi istilahnya. Seperti itu ya, Re ya. Iya. Terus lagi, nah kalau sudah ini udah masuk, udah meresap obatnya, baru kita apa enggak? Baru kita lakukan smoothing atau pengopresan. Nah, pengopresan menggunakan tangan.
kembali gelombang. Langsung lurus. Langsung lurus. Jadi itu rambutnya sudah matang. Jadi sudah bisa kita smoothing. Nah, kalau sudah baru kita smoothing dari bawah sampai ke atas sampai ke depan. Pengambilannya berapa senti? 1 senti. Jadi nanti kayak kamu nggak mas. Mas kan kamu ngambilnya 1 senti. Nah, nanti saat pemerasan nanti juga setelah itu dipating. Nah, pating, asalnya di sini belah aja. Terus kita ambil dari step yang kalian ambilkan itu seandainya. Jadi saat kamu kalau kan ada lapisannya rambut ya, yang section 1, 2, 3, 4. Nah nanti smoothingnya kamu tetap sectionnya 1, 2, 3, 4 kamu tetap menggunakan itu, jangan ngambil section depannya. Jadi kalau sudah 1 lapis, paham nggak? Paham nggak? 1 section itu 1 pengambilan. Nah saat kamu nanti 1 pengambilan seperti ini, nah kan ini pengolesan lagi. Nah, saat pengolesan yang ini, ya wes kamu ambil ya tetap ini, jangan sampai mengambil separuhnya ini. Berarti sesuai dengan section saat kamu mengambil dari awal. Karena kalau rambut itu kamu pecah, kamu apa? Sehingga kalau rambutnya masih aman sih nggak masalah. Tapi kalau sudah rusak banget, itu akan semakin melas dan rusak rambutnya. Itu ya. Nah, selesai. Nah, kita smoothing sampai selesai. Setelah itu kita peresapan. Peresapan kita tunggu kalau rambutnya itu kuat, kita kasih 10 menit nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kuat, nanti kita bisa 5 menit bisa kita langsung bilas. Tapi kalau sudah nggak kuat lagi, smoothing selesai langsung bilas. Itu ya, makanya nanti kalau kan malam nanti nanti kita bisa lupa. Jadi setelah pengepresan tunggu waktu peresapan bisa 0, 5, 10 menit baru dibilas. Nah, setelah dibilas semuanya. Oke. Nah ini 1 senti. Ini tunggu sekitar 15 sudah. Oke, kalau sudah silakan dicuci rambut dengan air hangat sampai bersih tanpa sampo. Pakai air siapa? Hah? Pakai air siapa? Kalau nama berarti air administrasi itu ya. Intinya kamu harus benar-benar bersih, lah gak bersih lakukan baleni. Beberapa kali kakak kelasmu tak suruh baleni. Karena apa gak bersih? Lek gak bersih, terus kamu catok hasilnya apa? Hah? Lengket. Lepek. Obat itu tidak akan bisa berhenti bekerja sehingga rambut itu rusak. Itu ya, tidak, saya kata tidak. Nah, terus setelah kita bersihkan, kita bilas tanpa sampo, tanpa kondisioner. Tanpa sampo ya. Ya. Nah, berarti kalian nanti harus benar-benar bersih. Cara penggosokannya yang gosok gini. Pokoknya harus bersih. Apalagi daerah belakang telinga, belakang rambut, tengkuk itu biasanya nggak bersih. Tak suruh baleni mana. Ya, karena kalau kamu nggak bersih, terus kamu catok itu akan rambutnya kemebul apa? Soalnya masih ada kosmetiknya, terus kamu catok hasilnya apa? Rambut basah kalau dicatok Keperatak. Nah, keperatak itu hasilnya nanti. Itu ya, dan itu tidak akan bisa kering, sehingga nanti obat netralnya masuk nggak? Nggak masuk. Jadi tolong dibersihkan benar-benar bersih. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, kalau sudah kita keringkan lagi dengan dryer sampai benar-benar kering. Oke. Kalau sudah benar-benar kering, lakukan pencatokan rambut membagi. Nah, sebelum pencatokan ini boleh dikasih vitamin lagi, sama vitamin yang ini. Sama.
Vitaminnya tanpa minyak di sini. Pokoknya yang nggak ada minyaknya. Jadi vitaminnya nanti jangan asal vitamin. Aku beli vitamin di oma. Gitu ya, Rek. Jadi nggak asal vitamin. Vitaminnya sih nggak ada minyaknya. Jadi kalau kamu semprot di sini tuh dia kesep. Bukannya ada minyaknya, bukannya kayak elips yang gel, yang serum atau bukan. Minta vitamin spray ya. Minta apa? Minta vitamin. Nanti ada di sini ada ya kalau berarti kita bisa. Oke. Duit lagi. Ini sih ada. Kalau tuh siji sak itu orang bisa awas cukup. Nah, terus lakukan pencantokan ini selapis demi selapis. Nah, pencantokan ini yang menentukan smoothing itu jadi apa enggak. Jadi smoothing jadi dan enggak itu tergantung di proses step 1. Step 1 mau gagal berarti ya gagal. Step 2 nggak usah berjalan di rumah. Soalnya nggak bakalan ngefek step kedua. Itu ya Rek ya. Yang paling ngefek pertama ada di pengepresan ini sama yang kedua catok. Nah catok yang pertama, catok itu adalah suhunya harus pas, jangan terlalu panas dan harus mateng. Boleh bawahnya dilengkungkan, boleh. Kalau mau mengembang berarti arahnya dengan sesuai dengan arah rambut nanti hasilnya akan mengembang. Seandainya ini daerah atas, kamu nyatanya arahnya ke atas. Ya. Jangan kembang, bukan arahnya ke bawah. Hasil catokmu itu nanti akan mempengaruhi hasil akhir. Seandainya, nah, kamu di sini nyatoknya, di sini kan plating ya, kamunya kan plating. Nah, setelah itu kamu nyatoknya kagak, sehingga rambutnya dicatok akeh seperti ini. Otomatis dia akan ngecap catok. Catok nggak usah sampai dekat kulit kepala. Nah, nanti kamu lurusin di sini ngecap catok. Kalau kamu netral nanti hasil ya ngecap catok menunggu. Jadi catoknya itu bukan asal-asalan. Alah catok ya semua enggak. Catoknya ya benar-benar sesuai dengan arah rambut. Biasanya ada yang di sini tuh kayak lengket terus ngecap catok lurus. Berarti apa? Saat kamu nyatok tidak kamu tarik sehingga apa yang sini tetap nempel terus ada lurus, nanti jadinya ya seperti itu ya. Jadi catok nanti hasilnya itu ya seperti yang kamu catok tadi. Jelas. Terus lagi catoknya jangan panas-panas. Biasanya kalau kamu pernah nggak? Tapi jangan smoothing ya. Ada yang biasanya patah daerah sini. Jadi dulu kejadiannya banyak daerah di belakang sini tuh ada yang kayak patah, kayak rambut tumbuh kecil-kecil, tapi itu bukan rambut tumbuh tapi itu patah. Kenapa? Pertama, biasanya patah itu gara-gara over proses produk, pakaian obat. Jadi seandainya kamu nanti sisa obat itu sisa, kalau kamu dublik kan dengure. Kalau smoothing kamu belum deh, itu akan prosesnya daerah situ. Terus dia harus awal proses kamu catok dari sini. Makanya kalau kamu nyatok itu usahakan dari tengah dulu. Karena dia saat catok pertama kali dipakai atau setelah kamu marting ambil terus kamu nyatok, kan ini suhunya panas. Pertama kan panas. Kalau kamu langsung ke sini, dia akan terbakar. Usahakan dari tengah dulu. Tengah ke ujung baru ke atas. Ya. Oke. Nah, jadi catok ini adalah yang menentukan hasilnya. Suhunya berapa? Boleh 180 sampai 200, tetapi ini tergantung catok. Kalau catoknya mahal, biasanya dia 180 cukup. Tapi biasanya kalau yang catoknya harganya di bawah 300 itu biasanya masih minta 200 atau 250. Jadi catok itu kadang suhunya itu enggak sama. Oke. Yes. Ada yang tanyakan? Nah, catok berarti bisa dilakukan beberapa kali. Jadi seandainya satu pengambilan bisa digunakan sampai 3 atau 4. Gak usah cepet, pelan tapi pasti. Timbang lenganmu itu capek. Ya, biasanya kan ada slow jadi pelan tapi dia mateng. Itu ya. Wes. Kalau rambut mateng udah pas panasnya, apa cirinya?
mengkilap. Oke, mengkilap. Oke, sudah. Nah, setelah selesai semuanya ini udah kita catok, rumuskan. Nah, kita tunggu dingin. Kita tunggu dingin 15 menit sampai 20 menit lah, kalian bisa istirahat. Bisa makan. Nah, setelah itu kalau itu sudah dingin, baru kita lakukan di step kedua. Step kedua. Nih, nah, krim netral, namanya krim netral. Jadi kalau netral ini nggak harus yang hati-hati. Tetapi satu, rambut jangan dijepit. Kenapa? Bekas ternyata. Jadi seandainya rambut ini kan udah kita step pertama. Step pertama ini sudah selesai. Setelah itu sudah kita catok rapi. Kamu mau mengajukan obat yang step kedua, otomatis biasanya kamu pakai 4, kamu jepit kan. Nah, ini nanti kamu jepit lagi. Terus kamu mau lesi, kamu jepit lagi. Oh, ini bekas jepit, Re. Itu ya. Jadi kalau kita netral itu apa yang terjadi di sini? Ya itu kita patenkan. Peteng saat kita mau netral itu rambutnya tetap digulung. Nanti jadinya ya gulungan kayak gitu. Nah kalau lurus, rambutnya lurus kita netral, nanti jadinya ya ini. Jadi netralnya adalah menetapkan paten. Jelas ya? Jadi seandainya nanti kalau kalian ada 2 orang kan nanti. Jadi yang pertama, yang satunya itu nanti mengoles, satunya bisa dipegangin aja. Nggak usah lama-lama, harus cepet. Karena ini paling gampang. Berarti nggak butuh kamu harus di smoothing, diapakan nggak. Yang penting dia semuanya kena rata. Terus itu aja. Yang penting basah. Kena kosmetiknya kan basah dia. Malah dulu kalau ada yang punya makanan itu langsung dari atas hanya dioles-oles bisa kok. Tapi itu kalau saya sih agak rawan karena apa? Ada nanti beberapa helai yang tidak kena. Gitu ya. Nah, kalau sudah selesai di netral, tunggu sampai 20 sampai 30 menit baru dibilas menggunakan conditioner tanpa sampo. Ini sudah nggak sampo, samponya sudah di awal. Nah, kenapa menggunakan conditioner? Menutup kutikel. Oke, karena dia fungsinya untuk menutup kutikel pula sehingga rambut itu sudah tertutup, selesai. Nah, kalau sudah dikeringkan dengan hair dryer. Nah, saat pengeringan, berarti ini adalah penilaian. Nah, saya menilai. Jadi hasilnya setelah dicuci terus dikeringkan di step kedua itulah hasil jadinya. Kalau itu nanti rambutnya masih ikal, berarti gak jadi. Kalau itu rambutnya dikeringkan udah lurus dan berkilau, berarti jadi. Jadi berarti nilainya dari situ, tidak dari hasil catok kedua. Itu ya. Seandainya rambut ini nanti masih bergelombang, ya berarti hasilnya ya berarti. Tapi kalau rambutnya sudah jadi berkilau, berarti dia bagus. Itu ya. Nah, kalau sudah baru dikeringkan, setelah dikeringkan kita kasih vitamin rambut. Nah, vitaminnya ini baru boleh yang menggunakan ada minyaknya. Mau pakai serum, elips, apalah yang penting ada minyaknya boleh. Karena dia melindungi dari catok yang akhir panas. Nah, kalau sudah catok yang kedua itu tidak ngefek. Jadi dia tidak nanti sama sekali. Nah, setelah itu catoknya boleh mau dimasukkan, mau model dikembangkan, boleh yang kedua. Setelah itu adalah hanya styling biasa. Sudah ada yang tanyakan? Belum. Nggak ada? Aplikasikannya seperti apa? Apanya? Iya. Jadi untuk di bagian step pertama itu sampai mana Rek? Kayak jadi sekitar 5 mili dari kulit kepala, setengah senti. Jangan terlalu mengendap di kulit kepala, nggak boleh terkena. Itu ya. Sama kayak pewarna kan juga sudah seperti itu pewarnaan. Oke. Terus ada lagi? Sudah. Sekarang kita kasih lagi. Kamu pernah nggak dulu ada smoothing color? Enggak. Smoothing color. Jadi kita smoothing sama color. Itu bisa kita lakukan. Nah, tetapi hanya satu aplikasi. Seandainya hanya dia meninggikan warna 2 atau 3. Jadi saat kalian mau, seandainya nanti kalian
sama itu kita lakukan step pertama itu sama. Nah, step keduanya netral itu perbandingannya netral kan 100 mili. 100 mili. Nah, kalornya itu nanti 50 plus 50. Jadi 50 pewarna, 50 peroxide. Wis campuran itu satu warna. Itu ya. Itu yang step 2. Hah? Yang step kedua. Tungguan 30 menit bisa masuk. Berarti cuma beda di netral aja. Heeh. Jadi step pertama biasa normal. Nah, baru yang step kedua itu boleh kamu oplos sampai warna. Seandainya pengen warnanya biasanya kalau kita smoothing, rambut kan akan semakin terang. Nah, kalau dia mau pengen warna gelap, bisa kita tambahkan warna itu bisa di step kedua. Itu ya, jadi sekalian, jadi nggak sing 2 kali 3 kali. Tetapi kalau untuk yang bleaching itu nggak bisa. Bisanya hanya yang untuk sekali kali. Jelas ya? Ada yang tanyakan? Belum. Oke. Kalau gitu minggu depan kita teorinya udah selesai, berarti minggu apa bu? Rating minggu depan aku rating. Oh ya, minggu depan rating, terus minggu depannya lagi. Kalau rating udah selesai, kita coba dulu eksperimennya. Jadi kita belajar pengolesan